أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المتفرد لربوبية وألوهية، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأتاه الله إلى الناس كافة بالتوحيد والشريعة السمحة، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul kembali di dalam majelis yang mulia ini, majelis untuk mengingat Allah, sarana sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengkaji ilmu-ilmu Allah, termasuk salah satu yang kita kaji saat ini yaitu Kitab Riqaq dari Sahih Bukhari, yaitu kitab yang untuk pelembut hati, agar hati kita yang asalnya itu semakin mengeras itu bisa kembali menjadi lembut dengan mengingat-ingat tentang masa depan kita, jadi masa depan utama kita. Bahwasanya kehidupan yang hakiki itu adalah kehidupan akhirat, dan kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sementara, dan status kita di dunia ini adalah sebagai pengembara yang atau orang yang merantau. Suatu saat nanti akan kita berusaha untuk pulang kampung. Kalau kita selalu mengingat itu, selalu mengingat misi kita hidup di dunia untuk apa, sehingga kita tidak sampai lalai dari aktivitas duniawi kita, karena memang aktivitas duniawi itu sangat melalaikan. Hal-hal kesibukan duniawi itu sangat melalaikan, sehingga kita tidak sampai seperti itu. Melanjutkan pembahasan bab sebelumnya, masih dalam bab tawadhu, yaitu bab merendahkan diri. Kita kemarin sudah membahas tentang bagaimana sikap tawadhu. Bahwasanya tawadhu itu ada dua jenis. Yang pertama tawadhu kepada Allah Rasul, kita tunduk kepada perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian tawadhu kepada sesama manusia, dan banyak contoh-contoh yang bagaimana. Dan tawadhu ini termasuk pekerjaan hati yang menduduki peringkat atas termasuk. Jadi secara pahalanya sangat tinggi. Jadi ketika jenengan tawadhu, punya sifat tawadhu, selama jenengan berjalan di atas muka bumi ini dengan tawadhu, maka pahala terus mengalir dan pahalanya itu besar. Karena itu tadi, lihat, kalau tawadhu itu lawannya sombong adalah dosa yang termasuk dosa yang tinggi, dosa yang derajatnya tinggi, maka otomatis lawannya tawadhu juga sebuah amalan yang pahalanya tinggi. Makanya kita berusaha menjadi orang yang tawadhu. Hadis yang kedua, yaitu Imam Bukhari membawakan hadisul wali. Jadi untuk Imam Bukhari ketika membahas tentang bab tawadhu ini, yang hadis pertama kemarin tentang bagaimana untanya Nabi kalah balapan, yang kedua bagaimana Imam Bukhari membawakan tentang hadisul wali. Ini terkait para ulama menggolongkan hadis ini hadisul wali, hadis tentang bagaimana ciri-ciri wali Allah. Dan ini nanti hubungannya dengan tawadhu bagaimana. Imam Bukhari berkata, haddatsani Muhammad bin Utsman bin Karamah, haddatsana Khalid bin Makhlad, haddatsana Sulaiman bin Bilal, haddatsani Syarik bin Abdullah bin
Abi Namir an Atha an Abi Hurairah qala. Abu Hurairah berkata, dari hadis ini dari sahabat Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, innallaha qala, bahwasanya Allah berfirman. Jadi firman yang di hadis ini adalah hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis perkataannya Allah yang dinukil oleh Nabi Muhammad dengan bahasanya Nabi. Jadi bedanya dengan Quran, kalau Quran itu adalah betul-betul lafaz dan maknanya itu dari Allah begini. Nabi tinggal membawakan sesuai dengan redaksinya. Mulai dari Alif Lam Mim sampai dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu semuanya dari Allah, lafaz maupun maknanya. Kalau hadis qudsi adalah hadis yang Allah wahyukan kepada Muhammad dan dibawakan dengan redaksinya bahasanya Nabi. Jadi ini bukan Quran, tapi Nabi menukil bahwasanya Allah berkata seperti ini. Allah berfirman, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka orang tersebut maka aku mengumumkan perang kepada orang tersebut. Jadi orang yang memusuhi wali-wali Allah, maka Allah mengumumkan perang kepada orang tersebut. Jadi orang ini memusuhi Allah sejatinya. Nah, siapakah wali-wali Allah? Tadi kita harus tahu ciri-ciri wali Allah itu bagaimana. Apakah seperti halnya yang biasa kita dengar, nek wali Allah itu berarti wong sakti, iso mabur, iso iso berjalan di atas air, iso melintasi tempat dengan cepat misalnya. Apakah seperti itu? Nah, kita harus tahu wali Allah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi. Dan tidaklah seseorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang aku lebih cintai kecuali dengan amalan-amalan wajib. Berarti ciri-ciri wali Allah yang pertama, dia harus betul-betul melazimi amalan-amalan wajib. Dan sesuatu yang namanya amal wajib, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma taraktu alaihi. Jadi tidak ada yang dicintai oleh Allah melebihi amalan wajib. Jadi yang pertama syaratnya dia harus rutin mengerjakan amalan-amalan wajib. Kemudian wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Kemudian hamba tersebut senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah. Terus seperti itu hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Jadi sampai orang bagaimana bisa mencapai derajat wali, dia harus betul-betul melaksanakan ibadah-ibadah wajib rutin, dipegang terus. Dan itu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Setelah dia mengerjakan amalan wajibnya, dia senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah sunnah. Terus begitu. Nawafil itu kan namanya ibadah yang menyertai ibadah sunnah, ibadah wajib. Karena ibadah wajib itu pasti kurangnya. Kita mengerjakan sholat 5 waktu, pasti di antara amalan-amalan kita ini pasti ada kurangnya. Entah dari kurang khusyuknya, kurang konsentrasinya, yang jelas itu pasti ada hal-hal yang membuat kita kurangnya. Untuk menyempurnakan amalan wajib itu dengan amalan-amalan sunnah, nambal kekurangan amalan wajib. Makanya jangan kita harus melazimi amalan sunnah agar amalan wajib kita itu nggak sampai kurang. Nah, dia senantiasa seperti itu, melakukan amalan-amalan sunnah terus. Sholat sunnah rawatib dilakukan, sholat malam juga, sholat duha juga dikerjakan, senantiasa seperti itu. Kemudian puasa-puasa sunnah juga dikerjakan, bagi yang mampu sedekah sunnah juga dia lakukan. Sampai dia mengerjakan seperti itu sehingga Allah mencintainya. Nah, ini sampai derajat hatta
uhibbahu, sampai Allah mencintainya. Nah, ini butuh usaha yang berat. Tapi fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijlahu alladhi yamshi biha. Ketika aku sudah mencintai hamba tersebut, maka aku menjadi pendengarannya ketika dia mendengar, aku menjadi penglihatannya ketika dia melihat, aku menjadi tangannya ketika tangannya itu memukul, dan aku menjadi kakinya ketika dia berjalan. Dalam redaksi hadis lain, aku menjadi hatinya ketika dia merenungkan sesuatu. Jadi Allah menjadi panca inderanya, menjadi penglihatannya, menjadi pendengarannya. Itu maksudnya berarti Allah menjaga semua hal itu, menjaga pandangannya, menjaga penglihatannya, menjaga pendengarannya, menjaga lisannya, menjaga hatinya. Itu kalau sudah dicintai oleh Allah. Enggak sampai di situ tok. Wa in sa'alani la u'tiyannahu wa ista'adzani la u'idzannahu. Kalau dia minta kepadaku pasti tak beri. Dia berdoa tak kabulkan. Dia minta perlindungan tak lindungi. Jadi ini bukan betul-betul dia dijaga oleh Allah dalam setiap kondisinya. Bahkan ketika dia minta, Allah kabulkan permintaannya. Pengen buatan kalian. Wa ma taraddatu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsil mu'min yakrahul maut wa na'akrahu masa'atuhu. Dan Allah tidak ada hal yang membuat Allah ragu terhadap sesuatu pun kecuali terhadap nyawanya seorang muslim. Seorang muslim dia itu benci untuk dia benci menghadapi kematian, tapi nggak mau saya harus melakukannya, dan saya benci untuk menyakitinya. Maksudnya saking cintanya Allah terhadap orang ini, jadi sampai membuat Allah itu ragu untuk mencabut nyawanya. Ketika dia sudah jatahnya mati, orang ini harus mati, mau nggak mau jatah umurnya sudah habis, tapi dia harus melalui fase yang namanya sakaratul maut. Sakaratul maut itu kan berat. Nah, Allah nggak senang sampai menyakiti orang ini, jadi berusaha untuk lembut terhadap orang ini ketika mencabut nyawanya. Ini sebuah derajat yang luar biasa yang mungkin jadi idaman kita semuanya. Mudah-mudahan kita menjadi wali-wali Allah. Dan tidak gampang menjadi wali Allah, itu nggak gampang. Meskipun jenenge wali di apa waliman, orang tidak senantiasa jadi wali ora iso. Harus melalui tahapan-tahapan tersebut. Syaratnya gimana? Dia harus melazimi ibadah wajib dengan bersungguh-sungguh. Kemudian dia berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah sunnah. Berarti kan dia menghabiskan waktunya mayoritas yaitu untuk beribadah kepada Allah. Ini gak gampang. Dan umpama kita bisa melakukan seperti itu, pasti ya. Umpama kita bisa tertib sholat wajibnya, kemudian sholat sunnahnya juga, belum tentu kita mencapai derajat ini, karena itu juga butuh pekerjaan hati yang lain, khusyuk, tawadhu. Nah, disinilah letak bagaimana posisinya kita butuh tawadhu. Ini juga termasuk hal yang jadi bukan yang dinamakan wali-wali Allah itu harus orangnya bisa terbang, bisa berjalan di atas air, sakti madraguna, enggak seperti itu. Dan ini yang salah di masyarakat kita tuh seperti ini. Wong datang ke kuburannya Syekh Fulan, bagaimana kisah hidupnya? Biyen iso ngene. Banyak sekali cerita-cerita khurafat tentang orang-orang yang mereka anggap soleh, padahal aslinya dudu wali. Syarat wali bagaimana? Dia harus tertib ini tadi. Lah kok iso misalnya digambarkan misalnya seorang tokoh Sunan Fulan misalnya, dia mencapai derajat kewalian dengan bertapa di pinggir sungai selama 40 hari, orang mangan orang ngombe blas sampai awake lumutan. Kira-kira salat kamu mboten ini?
Ora salat. Lah kok iso ora salat dadi wali? Ora mungkin. Itu bukan wali Allah tapi wali syaitan. Wali Allah dia harus menjalankan seperti ini. Banyak sekali khurafat-khurafat yang berkembang. Sampai bagaimana diceritakan Allah seseorang itu dicintai oleh Allah sampai cintanya Allah itu mengambil kalbunya sampai edan. Jadi wong edan didadakke wali iki jatuh sing edan sing endi. Tapi banyak seperti itu. Karena apa? Mereka menganggap bahwasanya orang ini saking cintanya Allah kepada dia sehingga Allah mengambil kalbunya sampai hati edan. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Ini wali-wali Allah itu seperti ini. Orang-orang yang senantiasa mengerjakan ibadah wajib, kemudian dia berusaha mengerjakan ibadah-ibadah sunnah seperti itu sampai Allah mencintainya. Berarti dia banyak sekali. Ya. Kalau zaman sekarang ada pemuda misalnya, cah nom, dia bisa menundukkan pandangan, dia bisa taat kepada Allah mulai usia mudanya, nggak macam-macam. Itu wali Allah sebenarnya. Jadi nggak harus orang wali itu punya kesaktian, itu nggak harus. Karena karomah itu muncul bukan karena dipelajari, bukan, karena muncul dengan tiba-tiba, karena suatu hal yang memang di situ dibutuhkan. Jadi enggak ora kok bagaimana ceritanya orang-orang yang misalnya saya dulu pernah berada di sebuah firqah ketika menceritakan tentang tokohnya, tokoh kita dulu luar biasa, apa jeneng adu kesaktian karo wong menang, liyane wong dikeplok ino apa namanya bisa keplok gitu kelapa bisa jatuh sendiri. Nek apa jeneng bayar dhewe ora ngono kuwi dikeplok iki malah balik meneh ngono. Iki ngono iki terus gen ngopo gitu maksudnya. Bagaimana mengembalikan kelapa yang jatuh ke itu namanya wali Allah, Masya Allah. Ini betapa awamnya manusia terhadap hal ini. Wali Allah enggak seperti itu. Wali Allah adalah orang-orang yang senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Kita lihat bagaimana kesehariannya. Makanya kita jangan gampang percaya dengan khurafat yang dilontarkan oleh para misalnya orang-orang yang seperti itu. Pernah ada orang yang bercerita kepada seorang ustadz yang saya kenal gitu. Ini ustadz, saya dulu pernah ikut ulama dari thariqah sufi tertentu. Ulama ini kalau hari Jumat dia Jumatannya ke Mekah. Jadi kanca-kancane Jumatan jejer-jejer itu beliau masuk ke dalam suatu ruangan, nggak ada di situ. Jumatannya nang Mekah. Begitu selesai beliau baru keluar. Masya Allah. Ini wong awam lu, elok men. Nah ada wong normal yang mikir, lagi jam 12 awan nang ngene nang Mekah jam 8 iki Jumatan karo sapa. Berarti kan enggak sholat Jumat, ya enggak mungkin dia enggak mengerjakan ibadah wajib jadi wali. Orang mungkin. Makanya kita harus selektif terhadap cerita-cerita yang beredar di masyarakat. Iki wali tenan po dudu. Jangan bermudah-mudahan, wah iki Syekh Fulan, sehingga kita tahu bagaimana kuburan-kuburan rame. Karena itu tuh cerita-cerita us. Biyen semasa hidupnya itu wong cong tenan iki. Iso cong ini cong apa? Yang pasti yang diceritakan bahwa kesaktiannya, bukan itu. Makanya ini kita harus ngaji begini harus tahu bagaimana wali Allah yang benar itu seperti apa. Yang kita tahu bagaimana para sahabat-sahabat dulu orang ngono kuwi. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu semuanya wali-wali Allah yang Allah pilih dan betul-betul mereka dijamin surga oleh Allah. Ya orang ngono-ngono kuwi, orang tahu jenenge. Memang ada beberapa karomah yang diceritakan, misalnya ketika Umar bin Khattab sedang khutbah di atas mimbar di Madinah. Saat itu kaum muslimin sedang berperang misalnya saya lupa di tempat yang jauh itu. Umar tahu-tahu dikasih visual oleh Allah bagaimana kaum muslimin kepepet dan di situ ada peluang. Dan Umar mengatakan,
Sana lo lari ke gunung. Ini lagi khotbah tahu-tahu ditampakkan oleh seperti itu. Dan orang yang di sana dengar suaranya Umar. Itu lari ke gunung sana. Akhirnya benar diikuti instruksinya tadi dan akhirnya kaum muslimin menang ketika dalam peperangan itu. Sehingga orang yang di sana cerita, aku kok ada ben pas perang kok krungu suarane Umar. Sing khotbah sing ngrungokke khotbah yang ngomong, aku ben khotbah kok Umar bilang seperti itu. Akhirnya dicocoki, oh benar berarti. Berarti itu adalah karomah yang Allah berikan kepada Umar bin Khattab misalnya. Tapi apakah seperti itu iso dienggo setiap saat? Enggak bisa. Itu yang muncul pisan tok kuwi. Jadi kalau ada misalnya orang yang kemana-mana misalnya mabur rono mabur ini Jumatan nang Mekah ngomong kosong. Enggak usah dipercaya. Makanya seperti itu ya harus kita cerita-cerita yang beredar itu kita selektif bagaimana mensikapinya dan jangan mudah percaya. Karena kita tahu batasannya wali Allah itu jelas seperti dia senantiasa mengerjakan ibadah wajib. Makanya ketika ada orang yang mengatakan kalau sudah sampai di salah satu torekoh tertentu ya. Jadi nek wong si levelnya ibadah itu masih level kroco. Kalau dia sudah mencapai derajat tertentu misalnya, wah dia sudah gak perlu sholat lagi. Karena itu hanya untuk orang-orang rendahan. Nah, kalau sudah nanti betul-betul sampai derajat makrifah, dia sudah mengenal Allah, wis orang sholat-sholatan. Ini piye? Bagaimana seperti ini bisa menjadi wali? Enggak mungkin. Makanya syarat menjadi wali Allah itu harus betul-betul yang pertama tadi menunaikan ibadah wajibnya dengan sungguh-sungguh dan juga senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah sunnah. Jadi syaratnya menjadi wali yaitu resik atine, hatinya itu bersih, kemudian secara lahiriah dia mengerjakan ibadah-ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah sehingga Allah mencintai orang ini. Sehingga ketika Allah mencintai orang ini, nah, sudah kalau sampai derajatnya naik menjadi derajat wali, dia pasti kehidupannya selalu dijaga oleh Allah. Pandangannya dijaga, pendengarannya dijaga, lisannya dijaga, hatinya dijaga oleh Allah. Bahkan ketika menjelang matinya pun juga Allah berusaha mematikan orang ini dengan lembut. Siapa yang gak ingin mencapai derajat seperti ini? Jadi makanya berusaha untuk ini tadi. Syaratnya ya resik atine, terus kemudian bagaimana kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah sunnah. Kemudian jadi faedah yang bisa diambil dari hadis ini bahwasanya ibadah wajib itu tingkatannya, pahalanya lebih tinggi daripada ibadah sunnah. Karena tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah melainkan ibadah-ibadah wajib. Dan ini ada ancaman ketika sebuah ibadah dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan mendapat dosa. Berarti ibadah ini nilainya spesial. Makanya kita jangan meremehkan ibadah-ibadah wajib, terutama sholat 5 waktu. Kita harus betul-betul menertibkannya. Sholat ini termasuk ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Dan di situ adalah bentuk penghambaan seorang hamba kepada Allah. Dengan ketika bersujud kepada Allah, bagaimana seorang hamba merendahkan dirinya di hadapan Allah. Ini betul-betul sebuah ibadah yang dicintai oleh Allah. Makanya jangan kita remehkan masalah ibadah sholat 5 waktu, terutama waktunya. Makanya termasuk nasihat bagi diri saya sendiri maupun dengan semuanya, ya kita berusaha menertibkan ibadah-ibadah wajib. Puasa Ramadan, zakat, terutama zakat, ya kita harus tahu takarannya, bagaimana yang harus ditunaikan adalah zakat harta kita. Ini ibadah yang paling utama yang dicintai oleh Allah ya. Sebelum ibadah-ibadah yang lain, sebelum sedekah-sedekah yang lain, kita tunaikan dulu ibadah wajibnya yaitu zakat mal. Kalau memang kita sebagai pedagang di situ punya modal yang diputer, ya kita lihat bagaimana nisabnya, kemudian setelah haul nanti kita hitung, kita tunaikan ibadah wajib kita, zakat mal.
Baru setelah itu ibadah-ibadah yang lain. Jangan salah prioritas. Ibadah sunnah mempeng, ternyata ibadah wajibnya tidak dikerjakan. Karena orang itu nggak ngerti ilmunya bagaimana menunaikan zakat, sehingga dia rajin sedekah, ternyata zakatnya tidak pernah ditunaikan. Ini namanya salah prioritas. Sama untuk sholat juga seperti itu. Jangan sampai kita mengejar sesuatu yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Sholat malam mempeng karena dia sedang progres hafalan misalnya. Sedangkan murojaah paling penak itu ya pas bengi misalnya. Dia sampai 2 jam, 3 jam sholat malam, ayat Arab subuh malah keturun ora subuh. Nah, ini memprioritaskan sesuatu yang keliru. Sholat sunnah aja pahalanya seperti itu, apalagi sholat wajib. Misalnya qobliyah subuh kan rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat qobliyah subuh, maka pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu sholat sunnahnya. Lah apalagi sholat subuhnya lebih gede lagi pahalanya. Nonton ya? Kita mengerjakan sholat duha, sholat rawatib, dibangunkan istana. Sholat wajibnya pasti lebih besar pahalanya. Makanya kita yakin bahwasanya ibadah wajib itu memiliki pahala yang sangat besar. Baru setelah itu kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah sunnah, baca Quran, sela aktivitas, sehingga kita seperti itu mengisi waktu kita senantiasa selalu ingat kepada Allah sampai Allah mencintai kita. Kita berusaha seperti itu. Nah, ini syaratnya sing rada angel. Hatta ahbabtuhu, sampai aku mencintainya lah. Untuk bagaimana dicintai oleh Allah. Nah, ini kita harus berusaha kuat. Bagaimana pengenalan kita kepada Allah, bagaimana pengetahuan kita tentang Allah, bagaimana. Ini yang harus kita mengkonsekuensikan ketika kita berusaha menjadi wali Allah ini, kita betul-betul tawadhu kepada Allah. Kan yang pertama tadi kan tawadhu kan ada 2, tawadhu kepada Allah dan tawadhu kepada Allah Rasul, yaitu kita berusaha menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, dan berusaha tunduk di atas hukum Allah Rasul. Otomatis konsekuensinya ya kita berusaha menjalankan perintah Allah semampu kita, menjauhi sejauh-jauhnya. Ini bentuk tawadhu. Makanya ini wali Allah ini termasuk dia mendapatkan derajat wali karena dia tawadhu kepada Allah Rasul. Ini juga pekerjaan yang butuh effort atau butuh usaha kuat. Kalau kita pengen seperti ini ya, kita tentunya nggak leha-leha. Otomatis kita memanfaatkan waktu luang kita sebaik-baiknya. Ini PR kita bersama ya. Mudah-mudahan kita menjadi wali Allah. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini berarti kalau sudah termasuk bentuk tawadhu kita jangan mengganggu wali Allah. Karena tadi di awal hadis kan mengatakan man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku akan mengumumkan perang kepada orang itu. Nah, kalau kita nggak tahu siapa di antara manusia di sekitar kita itu wali-wali Allah, makanya sebagai bentuk tawadhu kita kepada orang lain, jangan suka meremehkan orang, karena bisa jadi di antara orang-orang di sekitar kita itu ada wali-wali Allah di situ. Karena ada sebuah hadis mengatakan ruba as'af tamrain madfu'un bil abwab lau aqsama Allah la abarahu. Jadi kadang-kadang ada orang itu yang penampilannya semrawut, rambutnya acak-acakan, pakaiannya lusuh, dan dia banyak ketika dia masuk bertamu itu ditolak, ditutup pintu baginya karena miskin misalnya, karena kemiskinannya. Tapi lau aqsama Allah la abarahu, seandainya dia berdoa kepada Allah, maka doanya akan dikabulkan.
ini orang seperti ini wali Allah, tapi dia miskin. Berarti bisa jadi orang-orang di sekitar kita yang kita penampilannya prejengannya atau hukum asalnya manusia itu kan menghormati orang karena dunianya. Wong ki nek wis tokoh, wong sugih dihormati wong. Ngene wonten. Ketika dia otomatis miskin, biasanya orang itu merendahkan. Itu naluri manusia seperti itu. Nah. Bisa jadi ada kalanya ada orang-orang di sekitar kita yang meskipun orangnya itu miskin, penampilannya itu acak-acakan, tapi atine resik, ora tahu nglarani wong, dia tidak pernah hasad sama orang, ibadai sregep, bisa jadi dia menjadi wali Allah. Makanya kita jangan meremehkan. Kalau kita merendahkan orang tersebut bahkan sampai musuhi, wah bahaya itu nanti. Berarti ngajak perang Allah. Makanya kita harus salah satu bentuk tawadhu itu ya seperti itu. Kita harus wahfid janahaka. Kita merendahkan kepada orang lain. Ketemu orang jangan kita merendahkan dia. Kalau kita posisi di atas jangan memandang rendah orang yang di bawah kita. Ini termasuk bentuk tawadhu. Karena itulah sih kalau sampai ternyata orang yang kita rendahkan itu adalah orang yang mulia di sisi Allah, lah kita justru malah yang celaka. Makanya harus hati-hati. Termasuk salah satu bentuk ketawadhuan, hubungannya bagaimana Imam Bukhari meletakkan hadis ini di dalam bab tawadhu. Yang ada dua macam tadi. Yang pertama, karena orang yang wali tadi dia pasti tunduk kepada Allah, dia tawadhu kepada Allah Rasul. Yang kedua, bisa jadi orang di sekitar kita itu adalah wali-wali Allah yang kita nggak tahu. Makanya jangan meremehkan orang. Ojo kita lawan kesombongan kita, jangan merendahkan orang lain. Ini termasuk bentuk ya kita belajar seperti ini. Karena naluriah manusia seperti itu. Orang akan dihormati ketika dia mulia, ketika dia punya kedudukan, dia punya jabatan dan dia punya kekayaan, dia akan dihormati. Kalau dia nggak punya itu, dia akan direndahkan. Makanya Nabi kan pernah dalam hadis sebelumnya, dalam sebuah hadis Nabi ketika ada seseorang yang lewat, Nabi bertanya, kamu nggak orang ini siapa? Oh, orang ini min asrofinas, termasuk dia orang yang mulia. Seandainya dia melamar, nggak ada orang yang mau nolak dia. Ketika dia ngasih rekomendasi, pasti rekomendasinya diterima. Ketika dia ngomong, omongannya digugu. Ini orang yang mulia. Kemudian setelah itu ada orang yang lewat lagi, yang kedua. Orang ini siapa? Wah, Nabi. Orang ini termasuk orang yang orang rendah. Seandainya dia ngelamar, nggak ada yang mau terima orang ini. Seandainya dia ngasih rekomendasi, ora digugu. Seandainya dia berkata, nggak ada yang mau mendengarkan ucapannya. Terus kemudian setelah itu Nabi mengatakan, tahu nggak, bahwasanya orang yang kedua ini dia lebih baik daripada wong pertama sak donya luwih apik sing orang yang kedua tadi, orang yang miskin tadi. Ini menunjukkan bahwasanya bisa jadi ada orang-orang di sekitar kita yang penampilannya miskin, tapi dia mulia di hadapan Allah. Makanya jangan juga meremehkan orang. Ya kita lihat, sing penting ya kita berusaha hormat kepada orang-orang yang memang di situ tertib, wajib dia secara agamanya baik. Ya, kita hormati, meskipun dia orang lebih muda. Ada seorang sekiranya enek cah nom, dia gak macam-macam, dia bisa menundukkan pandangan di era medsos seperti ini. Di era seperti ini gak gampang menundukkan pandangan. Bagaimana aurat dipertontonkan dengan bebas, ternyata bisa menjaga pandangannya, bisa menjaga pendengarannya. Masya Allah, ini orang luar biasa. Cah nom, dia bisa menundukkan pandangannya, dia gak senang musik-musik ya misalnya. Ini wali Allah seperti itu. Dan itu langka di zaman seperti ini. Sangat langka. Makanya kita berusaha tawadhu terhadap orang-orang di sekitar kita. Makanya ini
Yang pertama tadi kita berusaha untuk menjadi wali-wali Allah, dan itu pekerjaan yang tidak mudah. Salah satunya yaitu tadi dengan kita tawadhu, kemudian kita selain dengan resik hatinya itu bersih, kemudian kita mengerjakan ibadah wajib disertai dengan ibadah sunnah yang pol-polan agar Allah mencintai kita. Sehingga setelah itu jaminannya luar biasa. Allah menjadi pendengarannya, Allah menjaga pandangannya, Allah menjaga penglihatannya, Allah menjaga lisannya, menjaga hatinya. Ketika berdoa dikabulkan, ketika minta perlindungan dilindungi. Pol ini seperti ini. Bahkan ketika menjelang wafatnya dicabut nyawanya dengan lembut. Ini luar biasa. Makanya semoga Allah menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang seperti ini, dan kita berusaha mencapai derajat tersebut. Dan jangan percaya dengan khurafat-khurafat yang beredar di masyarakat. Wali ini. Jangan percaya. Ngoten nggih. Kemudian selanjutnya babu qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam bu'itsu ana wasa'ah kahataini. Bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jarak antara aku diutus dan kiamat itu seperti halnya dua jari ini. Ini Nabi seperti ini. Jadi dua jari dijejerkan seperti ini. Kemudian Imam Bukhari meletakkan sebuah ayat, wa ma amrus saati illa kalamhil basar au huwa aqrab innallaha ala kulli syai'in qadir. Tidak ada dalam surat An-Nahl bahwasanya kiamat itu terjadi seperti halnya kedipan mata, sekejap seret itu. Seperti itu toh. Au huwa aqrab, atau lebih singkat lagi. Jadi kiamat itu terjadi dengan singkat. Dan innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Jadi masa kita hidup di dunia ini kan nanti ada batas akhirnya, yaitu kiamat terjadi. Jarak antara kita hidup sampai dengan kiamat atau kiamat kita. Jadi kiamatnya ada dua, kiamat sughra maupun kiamat kubro. Kiamat sughra yaitu kematian masing-masing orang. Karena orang yang meninggal itu sama dia menjumpai kiamatnya. Berarti kan itu menjumpai kiamat sughra. Atau sampai terjadi hari kiamat, yang mana hari kiamat itu nanti terjadi di atas orang-orang seburuk-buruknya manusia. Termasuk kaitannya dengan rikok, kitab rikok ya, bahwasanya kita mengingatkan bahwasanya kiamat ini suatu hal yang dekat dan itu pasti terjadi, sehingga masa kita di dunia ini cuma sebentar. Makanya kita harus mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya. Imam Bukhari membawakan 3 buah hadis yang semakna. Hadatsana Sa'id bin Abi Maryam, hadatsana Abu Ghassan, hadatsana Abu Hazim an Sahal qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu'itsu ana wasa'ah hakadha wa yusiru bi isbaihi fayamuddu bihima. Jadi jarak antara aku dan kiamat itu seperti halnya dua ini, dan Nabi memanjangkan keduanya begini. Hadis selanjutnya hadatsani Abdullah bin Muhammad wal Ju'fi, hadatsana Wahb bin Jarir, hadatsana Syu'bah an Qatadah wa Abi Tayyah an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bu'itsu ana wasa'ah kahataini. Jarak antara aku dan kiamat seperti halnya dua jari ini. Wa hadatsani Yahya bin Yusuf akhbarana Abu Bakar an Abi Hasin an Abi Salih an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal bu'itsu ana wasa'ah kahataini, yakni isba'aini. Jadi jarak antara aku dan kiamat seperti halnya dua jari ini. Jadi jari telunjuk dan jari tengah. Jadi ini bisa jadi dua tafsiran.
Maksudnya dua, jarak antara Nabi diutus dengan kiamat itu begini, maksudnya bisa jadi ini artinya berarti jarak antara Nabi dengan kiamat ini sudah nggak ada Nabi lagi. Jadi Nabi adalah Nabi terakhir. Atau yang tafsiran yang kedua itu berarti hari kiamat itu sudah sangat dekat. Ketika hari kiamat sudah sangat dekat, ya sudah, kita nggak ada pilihan lain kecuali kita mempersiapkan diri kita menghadapi kiamat. Setelah kita jarak, misalnya kita kiamat entah terjadinya kapan kita nggak tahu. Bisa jadi setelah kita mati nanti, ketika kita di dalam tanah diuji dengan fitnah kubur, menunggu kiamat entah berapa tahun, bisa puluhan tahun, bisa ratusan tahun, bisa ribuan tahun, Allahu a'lam. Tapi jaraknya dan ya jelas kiamat terjadi. Ketika kiamat sudah terjadi, maka terjadilah nanti yang namanya alam selanjutnya, alam akhirat yang akan menjadi perjalanan panjang kita. Makanya kita di sini selalu mengingat-ingat tentang akhirat. Tujuannya agar apa? Kita mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya. Aidil urip nang dunya iki lho sedelo, dan kehidupan yang selama-lamanya, kehidupan yang abadi yaitu kehidupan di akhirat. Kehidupan yang hakiki yaitu kehidupan di akhirat. Makanya jangan santai-santai. Kiamat sudah dekat. Jadi ketika kita tahu bahwa kiamat sudah dekat, kita akan bersiap-siap. Harusnya seperti itu. Kemudian hadis selanjutnya, Imam Bukhari membawakan sebuah bab tentang tenggelamnya matahari dari tempat terbitnya. Wah, hadatsana babun hadatsana Abul Yaman akhbarana Syu'aib hadatsana Abu Zinad an Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumus sa'atu hatta tatlu'u syamsu min maghribiha. Tidak terjadi kiamat kecuali nanti akan matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Fa idza tala'at fara'ahan nas amanu ajma'un. Tapi ketika matahari nanti tenggelam dari tempat matahari terbit dari tempat tenggelamnya, matahari terbit dari barat, maka seluruh manusia akan beriman, tapi tidak berguna. Kalau sudah matahari terbit dari tempat tenggelamnya, itu keimanan hari itu sudah tidak berguna lagi. La yang fa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl au kasabat fi imaniha khaira. Jadi tidak berguna keimanan mereka sama sekali. Wala taquman sa'atu wa qad nashar rajulan thawbahuma bainahuma fala yatabayanihi wala yata'uyanihi. Jadi sampai kiamat itu terjadi dengan tiba-tiba, itu sampai ada dua orang yang dol tinuku sedang jual beli, yang satu penjual satu pembeli lagi buka dagangan, durung sempat nutup kiamat terjadi. Jadi sangat tiba-tiba, blek, sampai sangat seperti halnya kedipan mata. Kiamat itu langsung begitu sangat tiba-tiba. Wala taku masa'atu wa qadin sarafa rajulu bila banin likhatihi fala yatma'uhu. Jadi dan kiamat terjadi, ada seorang laki-laki yang sudah merah susu tapi belum sempat minum sudah terjadi kiamat. Wala taku manasa'atu wa huwa yalitu haudahu fala yaski fihi. Jadi kiamat itu terjadi dengan tiba-tiba, sampai ada orang yang sudah mempersiapkan tempat minum bagi hewan-hewan ternaknya, belum sempat dia ngasih minum sudah terjadi kiamat. Wataku manasa'atu wa qad rafa ahaduhum aklatahu ila fihi fala yat'amuha. Saking tiba-tibanya kiamat itu terjadi, sampai wong mangan lho lagi ngangkat sendok durung sampai tekan lambene sudah terjadi kiamat. Jadi kiamat itu terjadi dengan sangat cepat sekali, sangat cepat. Ini bagaimana kengerian saat itu.
Jadi sangat tiba-tiba ngerti-ngerti wong mati kabeh. Ada yang nonton misalnya yang bagaimana bencana besar itu kan mesti enek waktune to, wah umur-umur enek ombak datang. Koyok-koyok nang film-film ngono kuwi. Koyok-koyok arep berarti ada waktunya. Berarti siap-siap melayu. Lha iki ora sempat melayu. Arep muluk ngene lho wis. Kedisian kiamat. Tahu-tahu mati. Inilah kiamat itu terjadi dengan sangat tiba-tiba dan kiamat kita, entah kiamat kita sendiri, kiamat sugro kematian kita maupun kiamat besar nanti itu semuanya datangnya juga dengan tiba-tiba. Makanya kita harus mempersiapkan waktu menghadapi itu. Mempersiapkan diri dengan amalan-amalan kita. Sehingga kita tidak terlena dengan aktivitas duniawi kita yang melalaikan, yang melelahkan sampai mengalahkan akhirat. Ini jangan sampai terjadi. Insyaallah itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.